Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk anak-anakku kelas 11 IPS 3 dan 11 IPS 4 juga 11 IPS 5, selamat datang di mata pelajaran sejarah peminatan. Nah, di bab 2 kemarin Ibu kan cuma ngasih PPT doang ya ke kalian, karena sebenarnya bab 1 sama bab 2 sih itu kayak pendalaman materi kalian di sejarah Indonesia waktu kelas 10, terus kita dalami materinya di kelas 11 sejarah peminatan. Sebenarnya gitu ya. Jadi apa yang enggak diajarin di kelas 10 ini diperdalam lagi gitu kan. Nah, untuk bab ketiga ini Ibu akan memberikan videonya sambil presentasi ya. Jadi ada PPT yang Ibu tayangkan sekaligus Ibu menjelaskan dari isian PPT tersebut, karena kan namanya juga PPT ya, PowerPoint. Jadi cuman poin-poinnya aja kalau di sini, jadi nggak dijabarkan secara rinci. Nah, di bab ketiga ini kita akan membahas mengenai Renaissance, merkantilisme, reformasi gereja, Aufklärung, dan juga revolusi industri. Nah, kalau misalkan kemarin kita bahas tentang sejarah yang ada di Indonesia, untuk bab 3 ini kita akan bahas mengenai sejarah yang ada di luar Indonesia alias di dunia gitu ya. Dan akibat dari peristiwa yang akan kita bahas ini akan berakibat kepada kehidupan kita saat ini gitu, karena kalau sejarah kan hubungan sebab akibat ya. Jadi apa yang sudah kita lakukan di masa lalu itu akan berimbas di kehidupan masa depan, seperti itu ya. Nah kita langsung aja ya. Jadi di bab ketiga ini ada beberapa subbab. Yang pertama mengenai abad pertengahan, yang kedua mengenai Renaissance dan merkantilisme, yang ketiga mengenai reformasi gereja, yang keempat mengenai Aufklärung, dan kelima mengenai revolusi industri. Dan semua ini terjadi di Eropa. Jadi di negara-negara yang ada di Eropa. Di abad pertengahan ini dimulai dari abad keempat Masehi gitu ya. Jadi di Eropa abad keempat Masehi ini udah modern ya, karena dasar-dasar kebudayaannya itu sudah ada sejak dulu, sejak zaman peradaban Yunani dan juga peradaban Romawi kuno. Mungkin kalian masih ingat ya, di pelajaran sejarah peminatan kelas 10 bersama Pak Daidi menjelaskan tentang peradaban-peradaban dunia. Kalau misalkan di Eropa abad keempat ini udah abad pertengahan. Nah, kalau di Indonesia abad keempat itu baru mengenal tulisan dan baru mengenal konsep pemerintahan berupa kerajaan kayak gitu. Yang dulunya kepala suku, terus di abad keempat di Indonesia itu udah mulai kerajaan. Jadi bisa dikatakan ketinggalan ya, dimana di Eropa itu di abad sebelum Masehi udah mengenal konsep kerajaan. Di zaman peradaban Yunani Romawi kuno kan udah ada kerajaan-kerajaan gitu ya. Jadi kayak kita tuh sebenarnya ketinggalan jauh banget dari awal juga. Apalagi sekarang gitu, kita ketinggalan dengan negara-negara maju karena dari awalnya aja kita udah ketinggalan gitu. Dan apa kita mau ketinggalan terus-menerus? Jangan sampai ya kita itu terus-menerus ketinggalan dengan negara-negara lain kayak gitu. Kita langsung aja ya bahas mengenai abad pertengahan dulu. Abad pertengahan. Nah, kalau misalkan kalian dengar kata abad pertengahan, kira-kira kalian udah ngeh gak sih sama sesuatu gitu, atau gak tahu sama sekali? Gimana? Jawab aja di hati kalian masing-masing ya, karena ibu nggak bisa dengar jawaban kalian. Kalau di sekolah kan asik gitu ya, kalian tahu tentang abad pertengahan gitu sekarang ya, kayak gitu. Kalau di sini agak susah. Jadi kalau abad pertengahan ini identik dengan yang namanya dominasi gereja. Maksudnya dominasi gereja ini apa? Kita akan bahas. Ada seorang sejarawan dari Inggris bernama Edward Gibbon. Beliau ini mengemukakan pendapatnya mengenai abad pertengahan. Jadi kata Edward, abad pertengahan ini merupakan abad di mana terjerembab dalam barbarisme dan juga agama. Jadi
di Eropa ini dia itu terkungkung dengan barbarisme dan juga hal-hal yang berbau agama seperti itu ya. Jadi udah kebayang belum kira-kira? Kita lanjut aja dulu ya. Nah, di abad pertengahan kan dari abad keempat sampai abad ke-15 Masehi nih. Di abad pertengahan ini sebenarnya ada dua persepsi guys. Jadi kayak ada dua kejadian yang berbeda di wilayah yang berbeda juga. Yang pertama ini ada di Eropa dan yang kedua ini ada di Arab. Startnya memang di Arab itu nggak dari abad keempat, tapi dia dari abad ke 7 atau 8 Masehi gitu ya. Ketika Islam sendiri ini lahir di Arab. Nah, dan mereka punya julukan masing-masing mengenai abad pertengahan. Kalau di Eropa julukannya itu The Dark Age, dan kalau di Arab itu julukannya The Golden Age. Bukan di sini kita ibu nggak akan bukan membandingkan dari segi agamanya ya, tapi ini kita dari segi ilmu pengetahuan, budaya, dan kejadian-kejadian apa aja sih yang bisa menyebabkan Eropa ini disebutnya The Dark Age, sedangkan Arab ini disebutnya The Golden Age, seperti itu. Oke, kita akan bahas Arab dulu. Kenapa? Karena sebenarnya untuk di materi ini kita nggak akan bahas Arabnya, tapi kita lebih akan fokus bahas di Eropanya seperti apa, kayak gitu ya. Jadi ini akan bahas sedikit aja tentang Arabnya. Nah, lanjut. Jadi ibu pernah nonton video di YouTube ya sekitar 2 tahun lalu, karena waktu 2 tahun lalu itu ibu pernah megang di sekolah lama ibu ya, sebelum ibu ngajar di Semansa. Ibu pernah megang kelas sejarah peminatan, terus ibu pernah nonton videonya itu. Jadi ada anak ya sekitar SMP mungkin, dia itu dapat tugas dari gurunya, tugas sejarah ya, dia mengkaji tentang sejarah-sejarah di masa lampau ya, sejarah di masa lampau ya. Pokoknya dikasih, mereka tuh dibagi-bagi kelompok, dan ada satu kelompok yang dapat mengenai abad pertengahan. Jadi carilah informasi mengenai abad pertengahan, dan si anak yang di kelompok abad pertengahan itu kayak merasa gak ada yang harus mereka gali dari abad pertengahan, karena orang Eropa itu tahu abad pertengahan itu bisa dikatakan ya gak ada apa-apanya gitu. Sampai mereka pun kayak sebuah kegagalan lah yang didapatkan oleh orang-orang Eropa. Cuman orang Eropa bisa bangkit ya dari kegagalan tersebut. Dan tapi ternyata ketika mereka ini masuk ke perpustakaan membaca buku ya, literatur buku, ternyata di abad pertengahan di belahan dunia lain, yaitu di Arab, itu bukan suatu masa yang gelap, tapi suatu masa yang bisa dikatakan ada secercah cahaya gitu di mereka tuh, kayak gitu ya. Jadi dimulai ketika Islam ini lahir, dan lahir juga para ilmuwan, filsuf, insinyur Muslim yang mengkaji ilmu-ilmu dari peradaban Yunani kuno dan Romawi kuno. Jadi letak dasarnya memang dari peradaban Yunani dan juga peradaban Romawi. Oh ya, peradaban Mesir dan juga Mesopotamia juga. Pokoknya peradaban kuno itu dikaji ulang gitu kan ya sama para ilmuwan Muslim ini, kayak gitu. Nah, kira-kira ilmuwan muslimnya siapa aja? Sebenarnya banyak banget, tapi nggak akan ibu bahas semua. Ibu ya paling cuma bahas beberapa. Yang pertama ini ada Ibnu Rushd. Ibnu Rushd ini beliau adalah seorang filsuf polimet yang menguasai filsafat, logika, psikologi, kedokteran, matematika, geografi, hukum, fikih, dan juga teologi. Yang kedua, selain ada Ibnu Rushd, ada juga Ibnu Haytham. Beliau ini adalah seorang ilmuwan sains yang meneliti tentang sifat cahaya dan juga optik. Dan teori-teori optiknya beliau ini menjadi teori dasar untuk mengembangkan optik ya. Optik kan fisika berarti ya, ilmu ya optik di masa kini gitu. Jadi peletak dasarnya itu adalah Ibnu Haytham ini. Sebenarnya kalau dasar-dasarnya mah yang dari Yunani Romawi ya, cuma dikembangkan oleh Ibnu Haytham dan nanti dikembangkan lagi oleh para ilmuwan-ilmuwan Eropa lainnya. Selain meneliti sifat cahaya dan juga optik, atau selain Ibnu Haytham ini ada pencapaian di bidang sainsnya, ada juga di bidang kimia, astronomi, dan juga membuat pesawat sederhana.
Nah, kalau nanti kalian bahas di kelas 12 sejarah peminatan, ya kan, itu ada perkembangan iptek. Itu bakal dijelasin kalau orang yang pertama kali bisa membuat pesawat itu adalah orang Amerika, namanya tuh bentar ya, namanya siapa ya ibu? Namanya itu Oliver dan Wilbur Wright. Ini tahun 1903. Mereka ini menciptakan pesawat udara bersayap dua. Tapi sebenarnya jauh-jauh dari 1903 ini ada Ibnu Firnas yang pernah membuat pesawat sederhananya. Walaupun ya memang belum bisa terbang jauh seperti yang Oliver dan siapa tadi tuh, Oliver dan Wilbur Wright bikin gitu kan. Yang ketiga ini ada Ibnu Sina. Pasti udah tahu banget ya Ibnu Sina, udah sering banget dengar nama Ibnu Sina ini. Beliau adalah seorang ilmuwan di bidang kedokteran. Nah, beliau sendiri membuat kitab Al-Qanun, yaitu berisikan mengenai dasar ilmu kedokteran dan juga obat-obatan yang sampai saat ini masih sering digunakan di ilmu kedokteran. Dan yang kedua ada kitab Asy-Syifa, yaitu mengenai filsafat, ketuhanan, fisika, matematika, dan juga logika. Tapi sebenarnya nggak cuma dua ini, masih banyak karya-karya Ibnu Sina lainnya. Ibnu Sina ini bisa kan bapak kedokteran juga ya, jadi cikal bakal dunia kedokteran ini ada dari Ibnu Sina. Dan sebenarnya ilmu kedokteran sendiri itu lahirnya sudah ada di zaman peradaban Mesir kuno kayak gitu, dan kemudian dikembangkanlah oleh para ilmuwan-ilmuwan Muslim ini. Ya, ini mungkin sekilas ya mengenai abad pertengahan atau kondisi abad pertengahan yang ada di Arab. Next kita akan membahas ke kondisi yang ada di Eropa. Kenapa namanya adalah The Dark Age? Dark itu kan gelap. Why? Gitu ya. Oke, next. Kondisi abad pertengahan. Kondisi abad pertengahan di Eropa. Jadi di Eropa ini dikenal dengan nama The Dark Age atau The Dark Middle Age. Ini bisa dikatakan abad kegelapan. Maksudnya abad kegelapan ini apa? Karena di abad ke-4 sampai abad ke-15 ini Eropa itu benar-benar seperti ilmu pengetahuan, budaya, dan seni itu benar-benar dilarang. Jadi nggak boleh ada mengkaji tentang ilmu pengetahuan, mau itu matematika, filsafat, logika, fisika, kimia, sejarah, dan lain-lain. Itu kayak nggak boleh sama sekali, budaya apalagi, dan juga seni apalagi. Sedangkan Eropa itu kan budayanya, ilmu pengetahuan, seninya itu benar-benar kaya ya ketika zaman peradaban Yunani dan juga Romawi kuno. Tapi ini dilarang. Kalau dalam bahasa kalau dalam bahasa Islamnya dibid'ahkan gitu ya. Jadi gak boleh sama sekali selain tentang agama gitu. Jadi fokus mereka ini hanya akhirat dan akhirat kayak gitu. Jadi kayak hal-hal kayak ilmu pengetahuan, budaya, seni itu kayak kayak menghalangi jalan untuk menuju surga, intinya seperti itu sih ya kan. Jadi semua bidang yang ada di Eropa itu dikontrol oleh gereja, makanya disebut dominasi gereja. Jadi di sini gereja sangat amat mendominasi di abad pertengahan. Jadi abad pertengahan ini lahirnya kapan sih ya? Abad pertengahan ini dimulai pada tahun 395 Masehi sampai 1453 Masehi. Nah, abad pertengahan ini dimulai ketika runtuhnya Imperium Romawi kuno oleh Odoaker dari Jerman. Kalian udah bahas tentang peradaban Romawi kuno, bahwa Romawi itu terbagi menjadi dua, Romawi Barat dan Romawi Timur. Kalau nggak salah, ini itu 395 itu runtuhnya Romawi Barat oleh Odoaker dari Jerman atau oleh bangsa barbar, dan kemudian ini akan jadi bangsa barbar di sininya ya. Jadi dipimpin oleh orang-orang barbar, makanya tadi terjerembab dalam barbarisme dan agama katanya. Dan kemudian ini pada tahun 800 tahun 800 ini berakhirnya kaum barbarisme. Kemudian nanti akan dilanjutkan oleh sistem kerajaan yang ada di sana, tapi di sini kerajaan-kerajaan tersebut itu dikontrol oleh gereja.
gitu. Jadi gereja yang mengontrol semua kegiatan mau politik, ekonomi, budaya, agama. Budaya kan nggak boleh ya. Pokoknya semua hal aspek kehidupan itu benar-benar didominasinya atau dipegangnya oleh gereja. Dan kemudian nanti akan muncul yang namanya sistem Manor pada tahun 1066. Dan abad pertengahan ini akan berakhir pada tahun 1453 ketika runtuhnya Konstantinopel oleh Turki Utsmani yang dipimpin oleh Sultan Mehmed kedua atau yang kita kenal dengan nama Muhammad Al-Fatih. Itu ya, jadi ini adalah timeline waktu masa abad pertengahan di Eropa. Kayak gitu. Oke, jadi sebenarnya abad pertengahan ini kenapa disebut The Dark Age? Karena di sini ada yang namanya kemunduran intelektual. Jadi kayak semacam orientasinya itu Tuhan, Tuhan dan Tuhan. Kayak gitu. Sedangkan kan dalam kehidupan kita ini harus imbang ya antara hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan makhluk Tuhan. Kayak gitu. Oke, next kita ke karakteristik abad pertengahan. Yang pertama adalah dominasi gereja. Jadi di sini gereja mengatur segala bentuk kehidupan di Eropa. Tadi Ibu udah jelasin ya, semua bentuk kehidupan di Eropa ini diaturnya sama gereja. Jadi paus yang mengatur semuanya, bahkan di sini kedudukan paus itu di atas raja. Jadi jadi paus dulu baru raja gitu. Semacam kayak di Hindu kali ya, awal-awal di Hindu kan gitu, ada kasta, Brahmana, baru Satria. Satria juga harus dapat persetujuan apapun itu dari kaum Brahmana. Ya semacam kayak gitulah ketika zaman dominasi gereja ini. Jadi segala sesuatu tindakan raja ini harus seizin paus dulu gitu. Apakah paus yang mengizinkan atau tidak? Karena ya akan disangkut pautkan dengan yang namanya agama lagi nanti pada akhirnya. Kayak gitu. Terus kaum klerus mendapatkan posisi tertinggi dalam tatanan masyarakat seperti paus, terus pastor, terus uskup. Itu benar-benar ada di tatanan paling tinggi di masyarakat. Jadi masyarakat Eropa itu harus hormat, taat, dan patuh kepada kaum klerus tersebut. Karakteristik abad pertengahan yang menyebabkan munculnya sistem manor pada tahun 1066. Jadi yang pertama ini karena Inggris ini ditaklukkan oleh Raja William kedua. Jadi wilayah Inggris ini ditaklukkan oleh Raja William kedua yang menyebabkan tanah di Inggris ini menjadi milik raja semua. Jadi semua tanah yang ada di Inggris ini milik raja, bukan milik perseorangan lagi. Kemudian nanti raja akan memberikan tanah kepada para bangsawan. Kayak gitu. Iya, nanti bangsawan akan memberikan tanah tersebut kepada para prajurit atau knight, dan nanti bangsawan juga memberikan tanah kepada para petani dan juga buruh yang mereka ini harus mengelola tanah tersebut. Dan yang terakhir memberikan timbal balik. Jadi gini, karena raja ini sudah memberikan tanahnya kepada bangsawan, otomatis nanti bangsawan itu harus memberikan berupa pajak maupun upeti kepada raja. Kayak gitu. Nah, prajurit sama para buruh ya ini kan setor ke bangsawannya. Kayak gitu ya, paham ya? Jadi ya ada hubungan timbal balik lah di antara mereka. Dan ini tuh konsep kayak gini, ini akhirnya melahirkan yang namanya sewa tanah atau land rent yang nanti kalian akan bahas di sejarah Indonesia, dimana waktu Inggris menjajah Indonesia ada yang namanya sistem sewa tanah atau land rent. Jadi semua tanah yang ada di Indonesia itu milik Inggris, dan nanti Inggris itu akan menyewakan kepada para petani yang ada di Indonesia. Sama kan dengan sistem manor yang di Inggris juga pada awalnya, pada masa Raja William kedua. Oke guys, selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri sistem manor. Ciri-ciri sistem manor yang pertama yaitu tuan tanah mendapatkan tanah yang mencakup beberapa desa. Jadi misalkan nih ibu teh tuan tanah gitu ya, ibu teh bangsawannya, ibu tuh diberikan tanah oleh raja. Itu ada 3 ceritanya, kelas 11 IPS 3, 4 dan juga 5 gitu. Dan nanti ibu akan mengatur ketiga tanah tersebut. Apakah akan ibu gabungkan atau ibu akan pisahkan, itu tergantung dari si tuan tanahnya sendiri.
Nah, selanjutnya ada hubungan timbal balik antara tuan tanah dan juga petani. Jadi nih, misalkan tadi kan ibu udah punya kelas IPS 3, 4, dan juga 5. Nah, terus nanti ada kenaiknya kan, kayak ada prajuritnya gitu kan. Selain para petani, petani kan nanti di bawahnya gitu kan. Nah, para prajuritnya itu ceritanya yang mempunyai tanggung jawab terhadap daerah tersebut kepada ibu, tapi tanggung jawabnya bukan kepada orang lain gitu. Jadi mereka itu yang bertanggung jawab kepada ibu. Jadi misalkan di IPS 3 itu ya, kenaiknya prajuritnya itu Farhan, di IPS 4 itu Khairul, di IPS 5 itu adalah Aisyah. Jadi mereka bertiga itu yang akan bertanggung jawab kalau ada apa-apa di daerah tersebut ke ibu gitu, tapi ke ibu ya, bukan ke orang lain kayak gitu. Jadi nanti kalau ada apa-apa tuh ibu kayak nanyanya sama mereka bertiga gitu. Nah, selanjutnya nanti selain itu juga misalkan para petani ini punya hasil tani, mau apapun itu, mau gandum kan di Eropa ya, kayak gandum lah atau umbi-umbian yang lain-lain, itu nanti mereka itu harus setor ke ibu hasil taninya gitu, karena kan ibu udah ngasih tempat ke kalian gitu ya kan. Nah, selanjutnya yang ketiga, terdapat pengadilan administrasi yang akan mengatur mengenai administrasi kalian gitu. Terus selanjutnya, tuan tanah menjadi penanggung jawab stabilitas di daerahnya. Nah, tadi kan itu mah kayak Laisya, Farhan, sama Khairul mah cuma bertanggung jawab terhadap ibu gitu ya. Tapi kalau ibu tuh bertanggung jawab terhadap kalian semua gitu. Karena ibu kan punya 3 daerah atau 3 desa, nggak mungkin kan ibu bisa satu-satu memantau. Makanya tadi ada yang namanya Signite itu, prajuritnya itu nanti. Tapi kalau terjadi apa-apa di antara daerah tersebut, nah ibu yang bertanggung jawabnya. Dan terakhir, tuan tanah memiliki kastil, jadi ibu mah punya kastil sendiri gitu. Kalian mah tinggalnya di desa, ibu punya kastil, jadi punya apa lagi. Selanjutnya ada kondisi sosial ekonomi dari sistem manor itu sendiri. Yang pertama, nasib rakyat bergantung pada tuan tanah. Jadi nasib-nasib kalian nih ya, kelas IPS 3, 4, 5 tergantung ibu gitu. Kalau ibunya menjadi tuan tanah yang baik, nasib kalian juga akan baik. Tapi kalau ternyata ibu tuan tanahnya jahat, ya kalian akan menderita gitu. Jadi semuanya tergantung dari si tuan tanah itu sendiri. Yang kedua, sebagian besar mata pencaharian adalah petani, karena ini masih mengandalkan agraris ya, belum adanya industri, karena belum ada revolusi industri gitu kan. Jadi benar-benar kalian ini masa bertani aja gitu kan, bercocok tanam dan lain-lain. Ya ada beternak juga, tapi nggak terlalu banyak gitu, karena mayoritasnya lebih ke pertanian. Selanjutnya, petani menghabiskan hidupnya di desa. Jadi gini, tadi kan kelasnya daerahnya Farhan, Khairul, sama Laisa. Nah, ceritanya tuh petaninya itu siapa nih? Petaninya itu misalkan siapa ya? Si Kevin deh, Kevin IPS 4 ya. Kevin tuh petani ceritanya. Kevin ini dia itu bakal diem di kelas itu terus atau di desa itu terus, gak bisa tuh mau pindah ke desa lain. Walaupun satu tuan tanah, misalkan satu tuan tanah sama ibu, misalkan Kevin mau ke IPS 3, itu nggak bisa karena hidupnya itu hanya dihabiskan di desa tersebut. Ini kayak gitu ya. Itu kalau misalkan ibu memblok si 3 desanya itu. Tapi kalau disatuin ya aja sih di situ-situ aja, jadi emang nggak bisa keluar dari desa tersebut. Intinya kayak gitu ya. Terus lanjut, petani memproduksi bahan sendiri. Terakhir, tidak ada perdagangan dengan dunia luar tadi. Jadi ya perdagangannya cuma di daerah desa tersebut gitu. Jadi di daerahnya Farhan ya Farhan aja, di daerahnya Hairul aja, di daerahnya Laisa aja gitu. Jadi muter di situ, perdagangan perekonomiannya teh nggak bisa. Misalkan ada nih di daerahnya Hairul tuh, misalkan ada apel bagus gitu ya, terus dari petani di daerah Farhan itu pengen beli ke daerahnya Hairul, itu nggak bisa ya, itu benar-benar nggak bisa sama sekali gitu. Jadi emang benar-benar perdagangannya hanya di internal daerahnya tersebut. Nah, untuk di abad pertengahan ini cukup sekian ya. Jadi nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya mengenai Renaissance. Renaissance ini berakhirnya abad pertengahan di abad ke-15 gitu. Jadi selama 9 tahun itu benar-benar di Eropa ini
bisa dikatakan diatur semuanya oleh gereja. Jadi gereja ini kedudukannya paling tinggi dibandingkan kerajaan, kayak gitu ya. Dan arus pemikirannya ketika zaman abad pertengahan yaitu hal yang dibenarkan oleh gereja, maka hal tersebut benar bagi rakyat. Jadi dalam kata gereja tuh A teh benar, ya udah rakyat pun harus mengikuti. Tapi kalau kata gereja teh A teh salah, rakyat pun harus mengikuti. Jadi semuanya itu melalui gereja gitu. Bagaimana sabda dari gerejanya deh, intinya kayak gitu ya ketika zaman abad pertengahan ini. Nah, kenapa abad pertengahan ini disebut the dark age gitu kan? Kenapa orang-orang nyebutnya the dark age? Ya nanti akan dibahas nanti di Renaissance ya. Karena Renaissance yaitu adalah terlahirnya kembali dari apa? Kita akan bahas minggu depan. Jadi cukup sekian untuk materi kali ini. Sorry kalau misalkan panjang, atau kalau misalkan kalian ada yang belum ngerti, jangan sungkan-sungkan untuk tanyakan di forum diskusi Google Classroom gitu kan. Ya kan, atau ada yang mau menambahkan, Bu, menurut saya kayak gini, silakan, Ibu nggak membatasi pendapat kalian. Pokoknya kalian ini bebas berpendapat untuk di kelas Ibu ya, asalkan bahasanya yang sopan ya. Ingat, oke. Supaya kalian nggak numpuk kerjaannya, silahkan kalian catat sekarang. Jadi Ibu nanti untuk tugas catatan dikumpulkannya 2 minggu sekali aja ya. Cuman untuk memudahkan mending kalian catatnya dari sekarang aja, biar nanti di minggu depan itu kayak nggak numpuk sama tugas yang lainnya, kayak gitu ya. Terus ada yang nanya, Bu, boleh nggak sih nggak sama dengan yang ada di PowerPoint? Waktu itu pernah ada yang nanya. Nggak apa-apa, pokoknya Mas sengertinya kalian. Kalau untuk catatan gitu kan, kalian ngertinya kayak gini, ya udah gitu, apa-apa, yang penting kalian tuh baca gitu. Itu aja sih. Makasih ya, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.